Oke, salam jumpa kembali ya teman-teman. Di hari-hari kemarin kita diskusi tentang anggaran sektor publik. Kita sudah memasuki pada bab lain yang terkait dengan audit sektor publik ya. Jadi kalau sudah dianggarkan tentunya ada pelaksanaan. Inilah audit sektor publik. Tentunya teman-teman sudah belajar audit juga di semester 4 kemarin, maka kita akan membahas bagaimana audit sektor publik dijalankan. Nah, pembahasan akan meliputi tentang apa sih sebenarnya audit sektor publik itu. Ya, kalau kita bicara audit sektor publik tentunya pemeriksaan atau audit di dalam kaitannya dengan instansi-instansi sektor publik atau katakan lembaga-lembaga sektor publik. Ya, tujuannya apa? Tentunya tujuannya untuk melihat kinerja, ya, kinerja sektor publik. Ya, tujuannya untuk melihat kinerja sektor publik. Maka kita akan lihat satu persatu dari kegiatan-kegiatan audit sektor publik ya. Nah, syaratnya apa dulu ya? Kalau kita akan sebagai auditor sektor publik yaitu tentunya kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor. Kompetensinya apa? Ya tentunya adalah profesi akuntansinya ya, profesi akuntansinya. Yang kedua adalah independensinya, tingkat independensinya. Ya. Yang ketiga adalah kecermatan dalam melaksanakan tugas audit ya. Jadi ini satu kesatuan yang harus dimiliki seorang auditor di dalam melaksanakan audit. Hampir sama dengan audit sektor katakan privat yang kemarin mungkin disebut di KAP ya, kantor akuntan publik ya, itu hampir sama. Nah, kita lihat saja misalnya ini tentang standarnya yang standar pemeriksaan keuangan negara. Ini yang berbeda ya, berbeda dengan sektor privat. Kalau di ini diatur di standar pemeriksaan keuangan negara. Kalau kita bicarakan di sini adalah undang-undang ya nomor 1 tahun 2007 ya. Ini standarnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya poin-poin yang terkait dengan pemeriksaan sektor publik ya. Nah, jenis sektor auditnya apa saja? Tentunya sama ya, hampir sama. Kalau kita bicara audit hampir sama. Satu audit keuangannya ya. Yang kita bahas adalah audit keuangan. Yang kedua apa? Manajemen auditnya. Jadi secara pengelolaannya ya, operasionalnya. Yang ketiga apalagi? Tentang komplain auditnya atau ketaatannya. Kalau di privat adalah sistem pengendaliannya, ya, kepatuhannya. Yang berikutnya adalah internal auditnya. Jadi kalau di sektor publik rata-rata sudah punya internal audit. Ya, ini juga diperiksa ini ya jenisnya. Yang berikutnya adalah komputer auditnya. Ya, di sektor publik semua yang dijalankan dengan progres-progres komputer, sehingga disitulah sebenarnya kita ada beberapa hal yang harus dilakukan audit di basis komputernya. Oke. Nah, audit laporan keuangan teman-teman itu bisa aja ya terkait dengan ini prosesnya ada katakan satu penerimaan perikatan ya sama loh dengan audit privat ya sama penerimaan perikatan. Kalau sudah diterima perikatannya ya mesti ada perencanaan audit ya ada perencanaan audit. Kemudian mengumpulkan bukti audit ya tahapannya seperti itu. Terus apalagi menyelesaikan auditnya sampai membuat laporan audit atau pelaporan audit. Inilah siklus audit laporan keuangannya. Kita akan lihat misalnya penerimaan itu apa saja ya, penerimaan perikatan. Ya kita melakukan apa sebelum menerima perikatan kita survei pendahuluan ya. Auditor itu survei pendahuluan. Kemudian komunikasi dengan akuntan terdahulu kalau sudah pernah diaudit. Tentunya kalau instansi pasti pernah diaudit ya. Kemudian memutuskan diterima atau ditolak ya. Karena apa? Melihat beberapa mungkin komentar dari audit sebelumnya. Kemudian menyusun tim auditnya sampai membuat jadwal audit serta apa? Membuat proposalnya ya atau surat perikatannya. Itulah teman-teman. Kita bicarakan tentang mekanisme ya. Kemudian perencanaan itu apa saja toh teman-teman ya? Perencanaan audit ya memahami bisnis hampir sama kan? Kalau kita bicara audit sama. Memahami bisnis klien atau katakan organisasi publiknya itu seperti apa. Kemudian memahami dan menilai struktur pengendalian internnya seperti apa. Itu dilakukan. Kemudian menentukan tingkat material awalnya yang salah sajis kira-kira seberapa ya. Kemudian juga menentukan tingkat risikonya ya. Kalau dilakukan audit risikonya apa. Sampai dengan melakukan komunikasi dengan akuntan lainnya ya jika ini terdiri dari beberapa pekerjaan ya sampai menyusun rencana audit dan menyusun audit programnya seperti apa. Nah kalau bicarakan pembuktian atau kumpul bukti-bukti audit ya teman-teman, ya ini sebenarnya mekanismenya sama ya. Satu ya melaksanakan prosedur audit ya. Jadi sama ketika kita menguji privat juga seperti itu di sektor publik juga begitu. Ya kemudian melaksanakan pengujian terhadap pengendalian dan transaksinya ya.
Kita lihat pengendaliannya bagaimana, trasenya bagaimana. Kemudian melaksanakan pengujian atas saldonya sama juga ya. Jadi ini mekanisme pengumpulan bukti seperti itu. Ya, termasuk di situ melaksanakan pengujian tahap akhir dan meminta surat representasi dari manajemen atau rekomendasi beberapa hal yang terkait dengan audit. Itu beberapa hal yang terkait dengan pengumpulan bukti. Lantas bagaimana penyelesaian audit, teman-teman? Ya, penyelesaian audit adalah mengorganisasi kertas kerja sebenarnya, ya, mengorganisasi kertas kerja, melakukan review atau katakan menilai, ya. Kemudian evaluasi laporan, ya. Kemudian mengevaluasi penyajiannya sampai melasa informasi yang lainnya. Kemudian menyiapkan laporan atau draft laporannya yang terkait dengan audit, ya. Nah, terus bagaimana langkah terakhir adalah laporan audit, ya. Ini mekanisme yang standar saja, ya, membuat draft laporan audit. Kemudian mereview draftnya sudah benar atau belum, diteliti karena ini laporan, ya. Inti dari semua aktivitas audit, maka dilakukan beberapa tahapan yang harus teliti. Setelah jadi draft, maka komunikasi, ya. Auditornya harus mengkomunikasikan draft itu kepada pihak-pihak tadi yang menjadi bagian atau memimpin di sektor publik itu, misalnya bisa direktur, bisa kepala bagian atau mungkin di situ adalah kepala unitnya, ya, membuat laporan akhir audit serta di sini adalah kalau laporan audit tentunya sudah ada pendapat. Itulah teman-teman terkait dengan audit terhadap sektor publik. Dan untuk itu pertemuan ini kita akhiri dengan tetap semangat untuk belajar terus, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.